sude dosaku didongani horoang diurupi horoang disude masa di ngoruku ai horo Tuhanku ai horo rajaku damena sunurung di ape hoko tuang patogu honro haki asa margogo dang di loaso au marsak dang di loaso tarilu mangadopi parnguru woki ai horo Tuhanku ai horo rajaku tukoro Tuhan horo pangodiyoki di parngolu aku kuasa hodo puji mahong salereng ningaluki tiup matang aku tagu waktu labungi horo Tuhanku haporu saki ai horo Tuhanku hola kono rajaki damena semurung di ape hoko tuang patogu honro haki asa margogo dang di loaso au marsak dang di loaso tarilu mangadopi parngolu woki ai horo Tuhanku ai horo rajaku
Ai au do tino busmo umbain tarbain auro pagalak marohaku di son managama ton di mi masuru na boy manggom goma hosi palua au sun hina gogomi hatam dohu haposi nasoboy mu baik pagalak marohaku di son managama ton di mi masuru na boy manggom goma nang dohot parulaku hombar tuhatami pagalak marohaku di son managama ton di mi masuk Son
Shalom teman-teman. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, saya akan membacakan tata ibadah yang akan kita laksanakan. Yang pertama, kita nanti akan melaksanakan saat teduh. Mohon maaf teman-teman, sepertinya ada kesalahan pada share screen-nya. Sebentar ya. Selanjutnya, kita akan bernyanyi. Kemudian akan dilaksanakannya doa pembuka dari saudara kita, Kak Maya Nababan. Selanjutnya kita kembali bernyanyi, kemudian akan diikuti oleh khotbah dari Pendeta Firdaus. Kemudian kita akan bernyanyi lagi. Setelah itu diikuti oleh doa syafaat yang dibawakan oleh teman kita, Jordan Siregar. Selanjutnya kita akan kembali bernyanyi lalu ditutup oleh doa penutup. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 dan 2. Selanjutnya, doa pembuka yang dibawakan oleh saudara kita, Maya Nababan. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya suara saya kedengaran? Oke, untuk memulai ibadah kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nantinya, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kembali lagi kami Tuhan ke hadapan-Mu untuk mengucap segala syukur yang tidak henti-hentinya ya Tuhan, Engkau memberikan kasih kepada kami. Engkau selalu memberkati kami dari hari yang sudah berlalu hingga kami di hari ini masih merasakan berkat yang begitu dahsyat di hidup kami ya Tuhan. Di hari ini dan di sore hari ini ya Tuhan, kami mengadakan ibadah IKMA UKSW yang
yang berasal dari Sinode HKBP. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ya Tuhan, berikan kelancaran segala jaringan dan operator yang kami pakai. Begitu juga ya Tuhan buat hamba-Mu Amang Pendeta Firdaus Sutasoid, berikan ya Tuhan kebijakan yang daripada Engkau supaya bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan dapat kami terima, dapat kami teladani dalam hidup kami. Segala acara kami ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan dalam pergumulan kami. Inilah doa dan kerinduan yang kami haturkan melalui Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Baiklah, kami persilakan kepada Amang Pendeta Firdaus untuk menyampaikan khotbah. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Teman-teman, Ikatan Mahasiswa UKSW Teologi, Ikatan Mahasiswa Teologi HKBP, UKSW, Sinode HKBP, firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan, kita bisa ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Demikian firman Tuhan. Teman-teman, sebelumnya saya berterima kasih. Teman-teman masih bersedia mengajak saya bergabung di acara ibadah kita ini, PA ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa teruskan lagi melalui Ray. Mungkin bisa saya ajak juga teman-teman yang lain, pendeta HKBP yang lain untuk gabung ke PA ini. Tapi mungkin ke tahun depan lah ya. Ini kayaknya udah mau, karena minggu depan kita sudah masuk ke ujung tahun perhuriaun di HKBP. Jadi mungkin program-program gereja juga sudah mulai padat di sana untuk Natal-Natal dan yang lain-lain. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Pendeta Firdaus Leostar Hutasoid. Ibu saya Boru Manalu. Saya sekarang bertugas di HKBP Denpasar sebagai pendeta
fungsional. Ya, itulah mungkin yang bisa sedikit saya perkenalkan. Oke, kembali ke firman. Teman-teman, mungkin masih banyak yang di sini, yang gabung di sini, di antara kita ada 48 orang. Masih banyak yang dari Bonapasio gitu ya. Saya nggak tahu di kalian masih pernah dengar apa enggak. Di saya waktu kecil itu di Parsoburan, itu sering dengar kalau ada sesuatu terjadi dalam artian hal buruk ke seseorang, ke tetangga kita misalnya, ke teman kita, ada hal yang tidak baik terjadi, ada yang kerampokan, ada yang kecelakaan, ada yang meninggal bahkan misalnya. Itu ada orang tua yang nyeletuk, sabor manipini, gitu. Sabor manipini, ahman waing nipini. Di bahasa Indonesia mungkin masih beberapa momen kita masih dengar kayak mimpi apa ya semalam, itu lebih ke pribadi, nggak ke orang lain lagi. Mimpi apa ya aku semalam gitu, ke diri. Cuman dulu itu orang tua kita itu pasti sabor manipini, mimpi yang buruk sekali, yang sangat jelek gitu, yang haram begitulah, yang jauh-jauh lah mimpi seperti itu gitu. Jadi segala sesuatunya dihubungkan dengan mimpi. Artinya teman-teman ada yang mau dia cari alasan kenapa seseorang itu dapat hal buruk, kecelakaan tadi, meninggal dunia, kebakaran, bencana dengan yang lain-lain, kesialan tertentu. Dia mau cari sesuatu. Nah, umumnya orang Batak kemudian menafsirkan ini dengan mimpi. Berarti tadi malam dia ada mimpi sesuatu kan? Yang kita tahu juga orang Batak itu banyak sekali, sering sekali gitu ya menafsirkan mimpi. Sebelum ada togel juga orang Batak juga sudah menafsirkan mimpi gitu ya. Yang kalau dililit dikejar-kejar ular atau dililit ular atau giginya goyang atau patah misalnya seperti itu. Nah, jadi dihubungkan ke sana. Sabur manipini, mungkin mimpinya itu buruk sekali tadi malam. Jadi ada yang mau dicari alasan untuk kenapa seseorang mendapatkan hal buruk atau kenapa hal buruk terjadi ke dalam kehidupannya seseorang. Nah, sekarang kita sudah jarang dengar kata itu, sabur manipini, aharunaing dipini, mimpi apa dia semalam, sudah jarang kita dengar. Tapi kalau soal cari-cari kesalahan, itu kita masih. Jadi ada sesuatu yang terjadi di dalam program, di dalam kehidupan seseorang, keluarganya berantakan, anaknya punya masalah sesuatu misalnya, atau punya disorientasi terhadap penataan emosinya misalnya. Ini kenapa? Salah siapa begitu? Salah siapa? Nilainya jelek, ini salah siapa? Ada hal yang berantakan di kegiatan, ini salah siapa? Begitu. Soal cari-cari kesalahan itu masih sering terjadi, masih jadi kebiasaan mungkin bahkan di beberapa orang gitu. Cari kesalahan. Melalui perikop ini, teman-teman, kita mau kita diajarkan, diingatkan kembali bahwa segala sesuatu itu tidak melulu soal siapa yang salah. Kalau kita sudah tanya siapa yang salah, otomatis kita mau cari pembenaran. Kita mau cari juga siapa yang benar. Aku nggak salah, gitu. Lalu siapa yang salah? Ini ada sesuatu yang buruk terjadi, dan ini bukan salahku. Lalu salah siapa? Begitu penghukuman jadinya ke arah sana jadinya. Tapi Yesus mau ingatkan bahwa tidak melulu soal itu. Ada sesuatu yang buruk terjadi, maka yang dicari bukan kesalahan, begitu ya. Yang dicari itu bagaimana jalan keluarnya, bagaimana penyelesaiannya. Ketika para murid bertanya, si orang buta yang dari lahir itu ya, karena memang ada pengertiannya di mereka, di orang Yahudi, pemahaman mereka itu, teman-teman mungkin sudah belajar juga, di Kristenan juga ada ya, yang dosa itu sampai turun ke generasi ketiga, keempat. Gitu. Rodi suduk patuluhon, rodi suduk pau paton, yang gitu kan.
Oke, yang jadi kayak gitu. Jadi ada dosa turunan atau ada sesuatu yang lain begitu yang diturunkan dari seseorang, dari orang tuanya, dari nenek moyangnya, segala sesuatu. Ini ke arah sini dibawanya. Jadi ini sebenarnya salah siapa? Anak itu kah? Karena belum tentu. Dia buta dari lahir. Pasti bukan salahnya dia. Lalu siapa? Orang tuanya kah? Ibunya, bapaknya, neneknya, kakeknya, misalnya seperti itu. Jadi ini yang mau mereka cari. Tapi Yesus jawab, enggak, jangan cari yang itu, jangan cari salahnya, ini salah siapa, ini karena siapa, tapi apa yang mau bisa dilakukan kepada orang buta yang dari lahir ini. Lalu Yesus katakan, ada penyertaan Allah, ada tindakan Allah, apa tadi kata dia, bahasanya, yang mau dinyatakan di si orang buta itu. Maka nanti, ini yang sering kita jadikan lagu waktu kita sekolah minggu gitu ya, ada orang buta. Persoalannya sekarang katanya bahasanya itu kasar, buta, tuli gitu kan, diganti tunanetra dengan yang lain kan, jadi sebenarnya lagu kita sekolah minggu jadi rusak kalau kayak gitu ya. Ada orang tunanetra, duduk minta-minta, nggak enak juga. Itu biar Lex itu. Ada pekerjaan, ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Maka teman-teman, ketika ada sesuatu yang terjadi, hal buruk, hal yang tidak baik, hal yang tidak sesuai dengan rancangan yang kita rancangkan misalnya, bukan kesalahan. Lalu lihat apa yang bisa kita lakukan di sana. Pekerjaan Allah yang mana yang bisa kita lakukan di sana. Belakangan, saya kecewa dengan orang-orang tua kita. Itu waktu saya zaman saya kecil itu togel lagi hype-hype-nya gitu ya. Nah, kita anak-anak juga dibangunin mau jam 12 malam atau jam 2 pagi itu dibangunin. Bangun. Mimpi apa kau gitu kan. Ini saking gilanya dengan togel itu ya. Mimpi apa biar cari nomor. Demi nomor ini. Nah, orang kecelakaan juga gitu. Orang kecelakaan lari-lari buru-buru dikejar, bukan mau nolongin, mau lihat plat nomornya, mau lihat BK gitu, mau lihat kode alamnya, gitu ya. Jadi bergeser dia jadinya. Yesus mau mengajarkan ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang salah, jangan cari pembenaran untuk dirimu, jangan cari siapa yang salah lalu kau benar, tapi cari apa yang bisa kita lakukan untuk ini. Ada orang kecelakaan, jangan tanya, salah siapa tadi? Tapi lihat korbannya, tolong, misalnya. Ada teman kita nanti yang kesulitan dinilai, misalnya. Ada kesulitan dinilai. Lalu orang sibuk berteori dengan, salahnya dia, ya dia pula makanin uang kuliah, misalnya. Kayak gitu. Kerjanya bayarin pacarnya terus, misalnya gitu kan. Sampai lupa kuliah, gitu. Ya, bantu selagi bisa, gitu. Dibantu. Nah, teman-teman ternyata nanti kalau kita mundur lagi, sedikit lagi ke perjanjian lama, pola beragama yang seperti ini juga sudah pernah dikritik oleh Ayub. Pola beragama yang kalau ada terjadi sesuatu kepada seseorang, berarti dia itu buruk, hubungan dia itu dengan Tuhan buruk. Ada penyebab sesuatu yang terjadi, gitu ya. Kalau di istilah kita sekarang, teologi kemakmuran itu ternyata sudah sangat jauh, sudah sangat lama sekali dikritik pola beragama yang seperti itu. Ada orang buta, ini tentu karena salah seseorang. Ada orang kecelakaan, tentu karena salahnya seseorang. Ada kesalahan yang tersimpan di sana. Ada orang yang bisnisnya hancur berantakan, rugi, sakit penyakit datang ke dia, begitu ya. Ada yang keluarganya meninggal berurutan sehari-sehari, begitu. Ada sehari meninggal di kota sana, sehari lagi di kota yang lain, atau sebulan seminggu lagi gitu ya. Berurutan begitu keluarganya meninggal. Ini ada dosa mereka ada salahnya mereka ini. Begitu. Pola beragama yang seperti itu sudah jauh sekali, sudah sangat lama, itu pernah dikritik oleh kitab Ayub yang sampai sekarang kita tidak tahu dia itu tokoh fiksi atau tokoh nyata gitu ya, Ayub itu. Atau ada yang bilang bahkan Ayub itu adalah cerita rakyat kayak Simardan dengan yang lain kemudian dikumpul-kumpulkan menjadi satu kisah. Cuman pola beragama seperti itu. Coba lihat, Ayub yang tidak punya celah sama sekali soal kekudusan, soal
soal kemurnian dia begitu ya, soal menjalankan perintah agama tidak ada, tapi ternyata dia bisa kena azab begitu ya, bisa kena azab, dia bisa dapat kerugian, sakit penyakit, hartanya hilang, anak-anaknya meninggal dunia begitu. Maka teman-temannya itu yang 3 orang yang akhirnya Ayub bilang penghibur sialan itu begitu ya, mereka mau membela Tuhan. Ayub, Tuhan itu tidak mungkin salah. Ayub, Tuhan itu tidak mungkin dengan sembarangan menurunkan bala. Pasti ada salahnya. Cobalah kasih tahu apa salahmu. Jangan-jangan kau cuman kudus di depan aja. Di belakang kau ada kesalahan sama Tuhan. Teman-temannya bilang gitu. Maka Ayub bilang, teman-temannya itu penghibur sialan. Mereka seolah-olah mau menghibur Ayub. Mereka seolah-olah mau membela Tuhan. Tapi mereka, di balik itu mereka menyalahkan Ayub. Cari kesalahan lagi. Nah, teman-teman, untuk itulah, maka kita diajak kembali untuk melihat satu kejadian, jangan soal benar salahnya lagi. Tapi apa penyataan Allah, apa pekerjaan Allah yang bisa kita wujudkan di sana? Apa penyataan Allah, pekerjaan Allah yang bisa kita nyatakan ketika ada keluarga yang bertengkar, ketika ada teman kita yang kesulitan nanti bayar uang kuliah misalnya, kesulitan dia mengikuti pelajaran, mengikuti pelajaran dengan nilai-nilainya begitu. Apa pekerjaan Allah, Missio Dei, yang bisa kita wujudkan di sana, begitu. Lalu ini lagi, saya dulu nggak aktif juga. Beberapa kali waktu zaman SMP SMA, saya SMP SMA itu di Medan. Yang teman-teman yang sempat sekolah di Medan itu pasti tahu, setiap ada sekolah di Medan, kalau ada tim PA, grup PA, itu pasti basicnya karismatik begitu ya, karismatik. Nah, saya jadi sempat dulu di sana, ikut pelayanan di sana. Setelah tamat, teman-teman saya masih banyak yang masih tetap di sana. Ada yang bahkan sudah jadi pengkhotbah di sana. Satu kali dia tanya, temannya ada yang kecelakaan. Temannya ini baik sekali sepengetahuan dia. Pelayanan baik, berteman baik. Sama kayak Ayub lah mungkin di sudut pandangnya mereka. Tapi meninggal. Meninggalnya kecelakaan naik sepeda motor, naik kereta. Terus dia tanya, apa iya bisa orang baik sebaik itu dengan pelayanan yang baik, dengan berteman yang baik, meninggal dengan kecelakaan? Karena dia pernah dengar khotbah dari pendetanya yang bilang, yang mengutip Perjanjian Lama, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka tidak mungkin seseorang yang baik, yang hubungannya dekat dengan Tuhan, itu meninggal dengan cara kecelakaan atau dengan mati tidak wajar. Sama, polanya sama. Mau membela Tuhan tapi cari salah begitu ya. Lalu saya bilang, coba dari antara murid-murid Yesus, tunjukkan satu orang saja di antara mereka yang matinya wajar. Kalau pakai istilah mati wajar dan tidak wajar tadi ya. Yang matinya wajar. Ada yang dibunuh, ini ada yang diadu dengan singa, disalib terbalik. Yang kisah paling unik dari tradisinya Katolik itu Yohanes ya, penulis kitab Wahyu, yang sampai digoreng hidup-hidup, katanya nggak mati-mati, karena nggak bisa mati, di akhirnya diasingkan ke Pulau Patmos. Itu. Jadi masih terbiasa dengan pola cari salah. Salah siapa? Ada sesuatu yang terjadi, salah siapa? Ini salah siapa? Tapi lupa untuk akhirnya memperbaiki kesalahan itu sendiri yang sudah terjadi itu. Maka teman-teman, itu intinya yang mau diajarkan melalui perikop ini kepada kita, mau diingatkan kembali bahwa ketika sesuatu terjadi, hal buruk apalagi secara khusus, maka tidak melulu yang harus kita cari adalah kesalahan. Salah siapa? Pun mau cari, seandainya mau cari itu ya, salah siapa, salahnya di mana gitu ya, adalah untuk memperbaiki, adalah demi tujuan memperbaiki, bukan untuk membenarkan diri, bukan untuk menjatuhkan seseorang, tapi untuk kembali memperbaiki. Lihat,
bahwa harus ada pekerjaan Allah yang terjadi. Ketika ada hal yang buruk terjadi ke seseorang, bukan soal salah siapa, tapi akan ada pekerjaan Allah yang terjadi, yang dinyatakan di sana. Bahkan kita belajar dari situ. Misalnya ada tetangga yang meninggal dunia, kita bisa belajar sesuatu dari sana. Ada penyataan Allah yang bekerja di sana, yang dikerjakan di sana. Ketika hal terburuk terjadi ketika kita di jalan, ada sesuatu pelajaran yang akan kita ambil dari sana. Kita petik dari sana. Ada pekerjaan Allah, nyataan Allah yang akan dapat di sana ke orang-orang di sekitarnya itu. Imajo, sautik, akarongan. Semoga Tuhan kuatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa atas anugerah-Mu yang kami alami di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terlebih lagi di dalam pertemuan kami Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk tidak melulu mencari soal salah siapa ketika ada hal yang kurang baik terjadi di sekitar kami. Tapi melalui keberadaan kami Tuhan, kiranya kami dapat menjadi saluran berkat-Mu agar pekerjaan-pekerjaan Allah menjadi nyata di tengah-tengah kami, di sekitar kami. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di sekitar kami, Tuhan biarlah kami sebagai para hamba-Mu dapat mewujud nyatakan pekerjaan Allah di tengah-tengah hal itu. Sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di manapun kami berada. Ya Bapa, berkati persekutuan ini, agar kiranya melalui persekutuan ini, nyatalah kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, kami dapat saling membantu, mewujudkan kekudusan yang daripada-Mu kepada saudara-saudari kami, dapat saling menyokong, saling membantu, saling memotivasi. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Selanjutnya doa syafaat yang dipimpin oleh teman kita Jordan Siregar. Baik, selamat malam untuk teman-teman. Apakah saya mengonfirmasi apakah suara saya terdengar? Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap banyak terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada malam hari ini. Kami merasa penuh bahagia serta bersukacita, di mana kami dapat berkumpul dan melaksanakan ibadah yang kami lakukan dalam satu kali seminggu. Kiranya Tuhan yang hadirkan dan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah kami ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat pengkhotbah kami. Kiranya tangan Tuhan berkati beliau, berikan kesehatan, panjang umur, dan Tuhan ikut campur atas segala proses yang dilalui beliau. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tuhan tetap melindungi dan menyertai mereka.
Tuhan melimpahkan umur yang panjang dan kesehatan, serta murah rezeki, agar kedua orang tua kami dapat membimbing dan menyalahkan kami anak-anaknya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, di mana semakin maraknya virus COVID-19. Kiranya Tuhan tetap campur tangan di segala kebijakan yang dilakukan pemerintah, supaya pandemi dan virus COVID-19 ini cepat berlalu dari negara kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk organisasi kami ini. Berkati setiap proses rencana-rencana yang kami telah rancang, supaya bisa kami realisasikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pribadi kami masing-masing. Berkati setiap proses perkuliahan yang kami lakukan. Beri hikmat daripadamu, agar kami mampukan mengikuti proses pembelajaran yang diberikan dosen kami kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ingin berangkat ke Salatiga. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan mereka hingga sampai tujuan dengan selamat tanpa kurang apapun. Kami adalah manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Kami datang ke hadirat Bapa untuk memohon ampun, dan hapuskanlah dosa kami, supaya tidak terhalang berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan, namun hanya sebagian yang bisa kami ucapkan. Terima kasih dan kabulkanlah sembah dan sujud kami, ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus pengantara kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Tuhan jagalah kami, pimpin kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus juru selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus juru selamat, kami ini milik-Mu. Marilah kita berdoa, kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Baiklah, kami serahkan kepada divisi kerohanian. Oke, baik. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mang Pendeta Firdaus Hutasoe. Sebelum kita masuk pertama-tama, ada baiknya kita mengambil sesi foto dulu. Kami persilakan kepada divisi yang terkait. Oke, thank you Tulang. Semuanya diharapkan on cam.
Ayo, on cam ya. Ini yang belakang-belakang masih banyak nih. Oke. Udah nggak ada lagi yang mau on cam? Oh, masih ada sebentar. Oke, ya udah bisa ya. Semuanya bergaya. Kita mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Oke, lagi. Slide 1, 1, 2, 3. Oke, next slide kedua. Waduh, banyak nih off cam-nya. Oke, 1, 2, 3. Oke, once again. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih. Oke, kita masuk ke sesi pertama-tama. Untuk mewakili, untuk mempersingkat waktu, kita menyatukan dari anggota pria dan wanita yang diwakilkan oleh kami, Wisnu Effendi. Halo, Wisnu. Dari dari itu Ray. Ya, Lus. Sorry. Oh, oke, dari Larry. Ya, halo, suara saya kedengaran? Kedengaran, Le? Oke. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkatnya kita masih dapat melaksanakan kebaktian kita di malam hari ini dengan baik. Sebelumnya saya minta maaf karena saya off cam karena jaringan kurang mendukung. Jadi terima kasih buat abang kami Amang Pendeta Firdaus Sutasoid. Dari kemarin saya udah konfirmasi, Bang, apakah bisa membawa kebaktian? Siap, brother, siap. Das. Saya sangat senang karena Amang bisa langsung respon dengan baik dan langsung menyampaikan firman Tuhan pada kami, mahasiswa UKSW pada malam hari ini. Semoga Amang diberikan kesehatan, panjang umur, segala pelayanan dilancarkan, dan paling utama, Bang, kami sangat rindu AKE, sangat berharap semoga cepat dapat pendamping agar ada jadi inang pendeta resort kelak. Itu, Bang, itu doa kami sebagai adik-adik Abang sekarang. Mungkin kawan-kawan banyak yang mendukung akan hal itu, dan kawan-kawan banyak yang fans dari kemarin saya bilang, Amang Firdaus yang Mbak Firman, oke, semangat, gini. Kami sangat apresiasi karena yang sekarang artis di YouTube yang sangat kami fans kan dapat kami lihat secara virtual. Terima kasih, Bang, semoga kedepannya kebersamaan kita bukan hanya di sini. Seperti yang Amang bilang sama saya kemarin, akan saya arahkan kawan-kawan saya untuk membimbing dan mengajarkan PA pada kalian. Kami berharap akan itu, Bang, untuk kedepannya. Terima kasih untuk Amang. Salam sehat dari kami semua anggota IKAMA UKSW yang bersinode di HKBP, Bang. Dan buat kawan-kawan semua, terima kasih atas waktunya yang diserahkan. Kita ada sekarang 47 orang. Ini muluk lonong lah istilahnya, masuk keluar. Tadi dan sempat 51 sekian. Tapi gara-gara jaringan kurasa jadi muluk lonong. Terima kasih atas waktunya karena ini memang ada yang pelayanan, karena hari ini memang banyak hari pelayanan di pertanyaan, di gereja-gereja latihan Natal banyak, tapi masih ada yang menyempatkan waktunya. Terima kasih. Semoga kasih Allah memberkati kita, menyertai kita kemanapun kita melangkah, dan dilancarkan kuliah kita. Untuk kita untuk bahasa Ibrani minggu depan, semoga dilancarkan, karena bahasa Ibrani minggu depan menjantungkan, membuat kita bergetar semua ya. Semoga dilancarkan. Bagi Lord Ibrani, mohon dibantu kami yang tidak bisa ini. Terima kasih untuk semua, terima kasih terutama pada pengurus, karena menyiapkan kebaktian kita dengan sangat baik untuk hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.
Terima kasih untuk Lairi juga. Kami berikan kesempatan kepada Lai Setiawan Panggabean untuk mewakili pengurus. Oke, pertama sekali makasih buat teman-teman semua yang udah join. Tadi udah sempat 53. Oh, luar biasa sih. Titik terbaik kita ini. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada abang kami, Amang Pendeta Firdaus Sutasoid, telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kami. Dan jauh-jauh sebelum ini sudah bicara juga kami dengan para Ray, dan Ray bilang kalau Amang akan bersedia mengajak teman-teman Amang. Besar harapan kami Amang, karena ikatan kami ini juga terbilang masih baru, kami belum ada yang sanggup untuk membawakan firman. Kami masih butuh Amang, bimbingan dari orang Amang. Kira-kira sekian Amang, kami ucapkan terima kasih. Kami mewakili dari pengurus Amang. Oke, kami mempersilakan kepada Amang Pendeta Firdaus untuk menyampaikan sepatah dua kata. Oke, teman-teman, saya pribadi apresiasi besar dengan organisasi ini. Saya sudah bilang ke Ray juga, kalian bisa bikin komunitas ini, itu luar biasa sekali apresiasi saya. Kalau bisa nanti dikembangkan lagi bahkan ke teman-teman yang KNLWF gitu ya, kasihan juga yang GKPI, AKI, GKPS. Ada juga yang di sana ya? Ada ya? Ada, Mang. Nah, kalau bisa aja ya nggak apa-apa diajak juga mereka kan yang kawan-kawan yang KNLWF kalau misalnya ada, biar mereka juga punya wadah yang serupa seperti ini ya. Mungkin nggak jauh-jauh kali kita sama mereka sama-sama juga, sama lah bisa dibilang sama juga sama yang teman-teman yang KNLWF juga. Kalau memang bisa lebih besar nanti komunitasnya dibuat, diganti namanya jadi Sinode KNLWF begitu kan. Karena di sini di daerah kita ini kan kayak agak minim begitu ya, apalagi di sini di Bali itu sangat sedikit. Cuman anehnya memang di sini kami juga nggak begitu, bukan nggak kompak, tapi memang jarang ada jarang ada kontak sama mereka, sama teman-teman KNLWF yang lain. Padahal di Sumatera kita itu ya kontaknya sama mereka lagi begitu, sama KNLWF lagi. Cuman kok di luar Sumatera kok agak susah gitu. Jadi ini saya apresiasi luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan nggak terjadi kayak di organisasi Batak lainnya teman-teman ini. Kalau sedikit katanya oke, semangatnya luar biasa, tiba-tiba makin besar jalannya organisasi itu, orang Batak wajib ada yang ribut apa segala macam. Mudah-mudahan nggak gitu ya teman-teman ya. Kita belajar teologi, kita sama-sama pelayan Tuhan. Ya biarlah ini organisasi ini tempat kita, sarana kita untuk mendapatkan berkat. Misalnya kayak tadi yang ada katanya yang minta ampun sama bahasa Ibrani gitu ya. Ada yang lord-lordnya. Ya itu di sini tempatnya gitu kan. Di sini ada tempatnya. Di sini medianya. Saling membantu. Ada yang butuh pilu pinjaman lunak gitu kan. Di sini tempatnya. Tapi ingat mulangin, jangan kayak yang lebih kejam pas nagih kita jadi kejam, yang punya yang punya sali, yang punya piutang begitu, yang punya utang. Baru jadi keluarga lah di sana teman-teman, jadi keluarga lah. Komunitas ini mudah-mudahan jadi keluarga, jadi tempat berkat Tuhan mengalir. Mak, siana mulai tema dia karongan, mau terima kasih sudah mau panggil saya. Nanti itu janji saya teman-teman saya, mungkin yang lain mudah-mudahan ada beberapa nanti, tapi belum saya komunikasikan juga sih. Tapi itu ya, ini masih lanjut untuk bulan ini, masih lanjut? Masih ya, Mak? Masih bulan ini masih lanjut ya? Tapi itu kendalanya kalau untuk 2 bulan terakhir ini karena sudah jalan program Natal kan, aku
Tapi nanti mudah-mudahan nanti aku komunikasi lagi ke Ray. Mudah-mudahan ada bisalah aku cariin teman-teman juga yang lain yang bisa gabung ke kita di sini. Mudah-mudahan mau dengan program yang sudah mulai, program gereja yang sudah mulai sibuk untuk di 2 bulan terakhir ini. Majura, siano akarongan, semangatlah, sukseslah terus, sehat-sehat kuliahnya. Orang tua juga sehat dimanapun ya. Tuhan Siap, memberkati. Mang. Terima kasih, Mang. Terima kasih, Mang. Oke. Aku udah subscribe YouTube, Pak, Mang. Follow BIG, Mang. Oke, buat teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih juga. Mungkin sekianlah ibadah kita untuk malam hari ini. Saya persilahkan untuk meninggalkan room kecuali pengurus. Di sini ya teman-teman. Mulai tiga udah, Mang. Terima kasih, Mang. Berkati. Thank you, Mang. Thank you, Mang. Ya, oras-oras. Ditunggu album baru. Udah out, Bun. Udah out. Udah keluar. Guys, bye-bye. Mohon maaf, telat Anda ngomongnya, mohon maaf.